Siapa sebenarnya Satrio Piningit ini? Siapa beliau sebenarnya? Beliau disebut-sebut sebagai pembawa harapan yang akan merubah keadaan yang semakin harut-marut. Beliau diharapkan sebagai juru penolong atau juru selamat yang mampu menyelamatkan manusia dari segala macam persoalan hidup, dari persoalan mental, perilaku maupun politik. Di video ini saya akan berbagi dengan saudara-saudaraku tentang pemahaman saya dalam memandang Satrio Piningit yang semakin ramai dibicarakan, semakin ramai dibahas. Seakan-akan harapan itu untuk keselamatan bumi ini dan keselamatan umat manusia saat ini yang sedang diancam dengan berbagai macam musibah dan bencana ditujukan kepada beliau Satrio Piningit, sang penyelamat. Memang manusia saat ini kebanyakan sudah tidak mengenal jati dirinya, dan itu tidak bisa juga kita salahkan, karena hal ini adalah tuntunan zaman bagi manusia-manusia modern, yang mana manusia modern ini selalu menjalani hidup penuh dengan persaingan, sehingga di dalam menjalani kehidupannya, dia lupa tentang jati dirinya. Dia lupa asal-usulnya. Di video ini, saya sebelumnya meminta maaf kepada saudaraku yang sedang menyaksikan video ini. Bukannya saya menyalahkan saudara-saudara saya sesama manusia yang seakan-akan mereka tidak lagi kembali kepada jati dirinya. Namun saya sendiri menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus saya lakukan dalam kehidupanku, yang kadangkala tanpa saya sadari apa yang saya lakukan kepada saudara-saudara saya di sekitar saya, tidak tertutup kemungkinan perilaku saya terhadap mereka mungkin saja tidak memuaskan, dalam artian sering menyakiti atau sering membuat mereka kecewa. Kenapa demikian? Karena saya juga menyadari bahwa pergolakan dalam hidup ini terlalu banyak, terlalu rumit. Kadang dari segi ekonomi, kadang dari segi hubungan yang tidak ada kecocokan. Dari sinilah timbul masalah. Dari sinilah muncul persoalan-persoalan yang kemudian persoalan ini membuat kita menjadi lupa, sehingga kita tidak bisa melakukan hal-hal yang diharapkan oleh orang lain. Jadi saudaraku, Satrio Piningit itu, kalau menurut saya, beliau adalah
manusia satu-satunya yang mampu, yang sudah mencapai tingkatan ma'rifat, yang sudah mencapai tingkatan peleburan diri, menyatu dengan dirinya sendiri. Artinya apa? Dia telah mengenal dirinya, dia telah mengenal jati dirinya, sehingga apa yang dia lihat, apa yang dia lakukan, dia jalani sesuai dengan perintah Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, sebagai Tuhannya yang harus dia sembah. Karena tidak ada yang harus disembah di bumi, hanya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Menyembah bukan dalam arti hanya sekedar beribadah, tetapi bisa seperti di dalam pergaulan kita dengan sesama, mencari nafkah dalam hidup, dan lain sebagainya, dan masih banyak lagi. Itu semua adalah ibadah, selama apa yang kita lakukan itu tidak merugikan orang lain, tidak merugikan pihak lain. Jadi Satrio Piningit ini, beliau seperti yang saya katakan tadi, beliau adalah sosok yang memiliki pengetahuan yang sangat luar biasa, yang memiliki karakter yang berbeda sama sekali dengan manusia kebanyakan. Kenapa begitu? Karena memang hanya beliau yang mampu menjalani amanah yang diamanahkan oleh Allah kepada manusia, seperti apa yang diceritakan dalam kisah Nabi Adam, ketika Nabi Adam pada awal diciptakan. Hanya beliau yang mampu menjalani semua yang diperintahkan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Saya tidak merendahkan saudara-saudara saya yang lain, yang hari ini, yang saat ini, boleh dibilang mereka sudah mengenal diri, mereka sudah mencapai jati diri. Namun bagi saya, mengenal diri, mencapai tingkatan pengenalan diri tidak semudah apa yang diucapkan. Tidak semudah apa yang diucapkan. Mengenal jati diri, mengetahui jati diri yang sebenarnya adalah apa yang kita ucapkan harus diikuti dengan perbuatan. Itu baru orang yang dikatakan sudah mengenal diri dan sudah mengenal hakikat jati diri yang sebenar-benarnya diri. Tidak gampang pengenalan diri, tidak gampang, tidak mudah. Memang secara teori bisa dipelajari melalui kajian-kajian, tapi menurut saya untuk memahami saja, kalau kita tidak siap dengan segala sesuatu di dalam kita punya mental, maka di situ bisa terjadi sesuatu, mohon maaf. Bukan saudaraku yang barangkali hari ini mencari jati diri, lalu kemudian bertingkah laku yang aneh-aneh di lingkungan, dikarenakan mereka masih di dalam pencarian diri sejati. Sekali lagi, saya mohon maaf, saya tidak merendahkan saudaraku-saudaraku di luar sana. Bagi yang sedang menonton video ini, mungkin pemahaman yang saya sampaikan ini tidak sama dengan apa yang saudaraku menonton video ini, dengan apa yang saudaraku dengar di mana-mana. Mungkin berbeda, tapi inilah pemahaman saya tentang bagaimana seorang manusia di dalam mengenal diri untuk mencapai diri sejati. Mungkin pemahaman saya ini berbeda, karena saya menyadari setiap pandangan dan pemahaman di dalam memahami suatu pemahaman tentang ilmu itu berbeda-beda. Saya memahami tentang pengenalan diri itu dengan apa yang saya katakan saat ini. Tidak gampang seseorang di dalam mencapai tingkatan pengenalan diri
Karena pencarian diri itu penuh dengan tantangan. Tidak mudah, sehingga dikatakan, pemahaman ini yang saya dengar dari saya masih mencari dalam pencarian jati diri itu. Hati-hati. Pernah saya mendengar bahasa itu, hati-hati. Di dalam pencarian jati diri. Karena di sana banyak tantangan. Di sana banyak cobaan. Buktinya, saya tidak menuduh saudara saya di tempat lain bahwa mereka yang sudah mengenal diri lalu mereka tidak berbuat sesuai dengan apa yang mereka ucapkan. Kita mengenal diri, kita harus melakukan apa yang kita ucapkan. Kita harus aplikasikan perbuatan kita di lingkungan kita kepada siapa saja, tidak memandang golongan, agama, suku maupun ras. Jadi berat, saudaraku. Untuk pencapaian jati diri itu memang berat. Bagi saya sangat berat. Sangat sulit. Karena ini persoalan pencarian perjalanan batin. Bukan sesuatu yang fisik yang kita cari. Jadi saudaraku, Satrio Piningit, kenapa beliau dianggap sebagai orang pilihan yang mampu membawa perubahan dari segala macam persoalan hidup? Hanya beliau yang dianggap sebagai orang yang mampu bisa menyelamatkan keadaan yang semrawut ini. Karena beliau, bagi saya, hanya beliau yang mampu menjalani apa yang disebut dengan pencarian jati diri. Setelah menemukan jati diri, maka apa yang dikatakan dibuktikan dengan perbuatan. Bagi yang sudah mengenal diri, menjadi teladan, menjadi contoh kepada yang belum mengetahui. Tidak terkecuali yang jahat maupun yang baik. Itu semua harus dibimbing, dirangkul, bukan dijauhi. Saya memandang pemahaman tentang pencapaian jati diri, dan bila sudah mencapai itu, seperti itu. Orangnya harus mampu melakukan itu sebagai contoh, sebagai teladan. Jadi hanya Satrio Piningit yang memiliki sifat-sifat ini. Hanya beliau yang mampu memiliki sifat-sifat ini. Sifat-sifat yang begitu luhur, yang begitu suci, sehingga alam semesta boleh dikata terjadi hubungan yang erat, dalam artian terjadi hubungan yang begitu tidak bisa terpisahkan antara alam dengan diri Satrio Piningit. Kenapa terjadi hubungan antara alam dengan diri Satrio Piningit? Karena di diri Satrio Piningit itu, pada hakikatnya, diri Satrio Piningit itu terbentuk dari 4 unsur alam yang ada di alam semesta ini. Seperti tanah, air, angin, dan api. Inilah bahan dasar terbentuknya diri Satrio Piningit, sehingga melahirkan suatu kehidupan yang namanya ruh. Ruh ini yang bisa menggerakkan badan yang terbentuk dari 4 anasir tadi. Terbentuklah, lahirlah yang namanya hidup, yang sering dikatakan ruh. Hidup ini yang masih murni, yang ada di dalam diri Satrio Piningit, sehingga Satrio Piningit itu, beliau bisa berkomunikasi dengan dunia gaib atau alam astral. Jadi beliau Satrio Piningit ini, kalau semua para aulia, para ulama, para ilmuwan
maupun agamawan, juga spiritual, selalu menjunjung tinggi kedudukan beliau. Karena begitu tingginya, karena begitu mulianya beliau. Jadi saudaraku, sosok Satrio Piningit ini memang banyak kalangan yang tidak percaya, bahkan dianggap nama atau sebutan ini sebagai mitos adalah hasil daripada imajinasi hayalan yang menyesatkan. Tapi ingat, suatu saat, cepat atau lambat, sosok ini akan muncul di permukaan sebagai wakil Tuhan yang mampu merubah keadaan bumi yang sekarang sudah hancur. Hanya beliau yang mampu. Tidak ada manusia di bumi yang mampu menyelesaikan ini. Beliau diberikan mandat, beliau diberikan kuasa oleh Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang menguasai alam semesta. Kepada beliau, hanya beliau, di tangan beliau yang bisa menyelamatkan ini bumi. Kalau tidak, kehancuran yang akan terjadi. Sekarang apa yang terjadi? Terjadi musibah di mana-mana. Angin puting beliung, gempa bumi, tsunami. Masih banyak lagi. Ini pertanda bahwa beliau sedang dipersiapkan, saudaraku. Beliau sedang dipersiapkan, saudaraku. Ingat, beliau sedang dipersiapkan. Cepat atau lambat, bila Tuhan, Allah, Tuhan yang Maha Kuasa sudah berkehendak, pasti akan tiba waktunya. Beliau akan muncul dengan sendirinya.